Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Febrina, nomor BP 1910 1152610267, mahasiswi Sistem Informasi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, kelas Sistem Informasi 6. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kuis mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi 1, yaitu mengenai sistem informasi lama, sistem informasi baru, dan konteks diagram. Nah, bagaimana presentasi dari kuis tersebut? Mari langsung saja kita saksikan video pembahasannya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kuis analisa dan perancangan sistem informasi 1, yaitu mengenai ASI lama, ASI baru, dan konteks diagram dari kasus sebagai berikut. Nah, yang pertama di sini yang kita tentukan adalah entitas, di mana pada kasus ini terdapat 4 entitas. Yang pertama yaitu gudang farmasi, kemudian supplier, kemudian puskesmas, dan yang terakhir yaitu pimpinan gudang farmasi. Nah, di sini yang akan kita bahas, yang akan saya presentasikan pertama kali adalah mengenai aliran sistem informasi lama. Nah, dilihat dari kasusnya, yang pertama di sini gudang farmasi melakukan permintaan obat kepada supplier. Di sini terdapat dokumen daftar permintaan obat pada gudang farmasi kepada supplier, dan kemudian supplier melakukan pengecekan terhadap daftar permintaan obat dari gudang farmasi dan melakukan pengiriman obat kepada gudang farmasi. Di sini terdapat proses pengecekan daftar permintaan obat dan pengiriman obat yang menghasilkan dokumen berupa daftar permintaan obat yang sudah dicek dan juga obat. Nah, kemudian katanya di sini gudang farmasi menerima pengiriman. Maaf, sebelumnya di sini melakukan pengiriman obat kepada gudang farmasi pada kasus pertama. Kemudian obat dikirimkan kepada gudang farmasi. Kemudian pada kasus kedua, gudang farmasi menerima pengiriman obat dari supplier dan melakukan pengecekan data obat. Di sini, obat yang dikirimkan supplier kemudian diproses oleh gudang farmasi, yaitu pengecekan data obat, yang menghasilkan dokumen berupa data obat yang sudah dicek. Kemudian, puskesmas melakukan permintaan obat kepada gudang farmasi. Nah, di sini terdapat dokumen permintaan obat oleh bagian puskesmas yang dikirimkan kepada gudang farmasi. Setelah itu, terjadi proses di sini yaitu melakukan pengecekan ketersediaan obat. Puskesmas melakukan pengecekan ketersediaan obat. Kemudian bersambung pada kasus yang keempat, gudang farmasi mengeluarkan surat bukti barang keluar. Nah, jika ada juga ada yang dikeluarkan, maka ada proses pembuatannya. Maka di sini terdapat proses pengecekan ketersediaan obat dan sekaligus pembuatan SBBK atau surat bukti barang keluar. Nah, setelah itu, hasil dari proses ini adalah obat. Setelah dicek, maka obat akan diambil dan menghasilkan dokumen berupa obat dan juga surat bukti barang keluar yang dibuat tadi. Kemudian, pada kasus yang keempat, gudang farmasi mengeluarkan surat bukti barang keluar beserta obat yang diminta dan menyerahkannya ke puskesmas untuk ditandatangani. Nah, obat yang ada pada bagian farmasi diserahkan kepada puskesmas dan surat bukti barang keluar juga diserahkan kepada puskesmas. Nah, di sini surat bukti barang keluar yang diserahkan oleh bagian farmasi ditandatangani oleh puskesmas dalam proses ini. Dalam proses berikut, yaitu penandatanganan SBBK yang menghasilkan dokumen berupa surat bukti barang keluar yang sudah ditandatangani. Kemudian, pada kasus yang kelima ini, puskesmas melakukan penandatanganan bukti barang keluar dan menyerahkan ke gudang farmasi. SBBK yang sudah ditandatangani kemudian diserahkan kepada gudang farmasi. Katanya di sini beserta bukti sampel pemakaian obat di puskesmas. Nah, untuk mendapatkan bukti sampel tersebut, obat yang diberikan oleh bagian farmasi kepada puskesmas tentu saja akan dipakai. Maka di sini terdapat proses pemakaian obat yang menghasilkan dokumen berupa bukti sampel pemakaian obat yang juga diserahkan kepada bagian
gudang farmasi. Kemudian, setelah diserahkan kepada gudang farmasi, katanya di sini pada kasus ke-6, surat bukti barang keluar yang telah ditandatangani pihak puskesmas diserahkan kepada pimpinan farmasi untuk ditandatangani. Kemudian, karena SBBK sudah diserahkan kepada bagian farmasi, maka bagian farmasi akan menyerahkan kepada pimpinannya, kepada pimpinan farmasi, dan menghasilkan surat bukti barang keluar yang telah ditandatangani pihak puskesmas dan pimpinan gudang farmasi. Karena sudah ditandatangani oleh puskesmas dan diserahkan ke bagian farmasi, kemudian diberikan kepada pimpinan farmasi dan ditandatangani dan menghasilkan surat bukti barang keluar yang sudah ditandatangani oleh puskesmas dan juga pimpinan farmasi. Kemudian, pada kasus ke-7, gudang farmasi melakukan pembuatan laporan persediaan yang dirangkap 2 dan diserahkan ke pimpinan gudang farmasi. Nah, untuk membuat laporan tersebut, ini data-data ini diambil dari surat bukti barang keluar yang sudah ditandatangani oleh puskesmas dan pimpinan farmasi. Maka, SBBK yang sudah ditandatangani pada pimpinan farmasi kembali diserahkan kepada bagian farmasi untuk dibuatkan pembuatan laporan persediaan obat. Karena bukti barang keluar, maka ada obat yang keluar dan ada obat yang masuk, makanya dibuatkan persediaan sisa yang ada pada bagian farmasi ini dalam bentuk laporan. Nah, laporan ini dibuatkan rangkap 2, yang satunya diserahkan kepada pimpinan farmasi dan satunya lagi disimpan oleh pimpinan farmasi. Nah, kemudian dari ASI lama tersebut mungkin masih terdapat kekurangan yang ada di dalamnya, maka dibuatkan ASI baru dengan tujuan untuk memberikan pembaharuan di mana syaratnya harus lebih baik daripada sistem yang lama. Nah, untuk memperbaharui ASI yang baru ini tergantung analisis atau analisis dari seseorang yang menganalisis aliran sistem informasi tersebut, dengan syarat harus lebih baik daripada sistem yang sebelumnya. Nah, di sini saya merancang aliran sistem informasi baru dengan aliran sebagai berikut. Yang saya perbaiki di sini adalah pada bagian supplier tidak ada atau belum ada daftar ketersediaan obat pada supplier. Makanya di sini yang pertama kali saya tambahkan adalah daftar obat pada supplier, kemudian diinputkan, diproses dan diinputkan ke dalam sistem, bukan hanya data obat tetapi juga persediaan obat. Nah, dari proses ini akan dihasilkan laporan daftar persediaan obat yang akan disimpan oleh supplier untuk mengetahui apa saja obat yang mereka miliki dan berapa jumlah obat yang tersedia pada supplier tersebut. Kemudian, dari proses input daftar persediaan obat ini juga menghasilkan katalog obat langsung dengan jumlah kesediaannya pada supplier. Kemudian bisa diakses juga oleh bagian gudang farmasi. Dari supplier, kemudian katalog juga bisa diakses oleh gudang farmasi, di mana untuk meminta obat, mengajukan permintaan obat kepada supplier, bagian gudang farmasi bisa men-searching atau mencari obat-obat yang mereka inginkan pada katalog obat. Mereka bisa meminta sesuai dengan yang mereka butuhkan dan sesuai dengan kesediaan obat yang ada pada supplier karena sudah lengkap pada katalog obat tersebut. Nah, mereka langsung bisa meminta dan mencari, kemudian menghasilkan daftar obat yang diminta, kemudian diserahkan kembali kepada supplier. Nah, di sini daftar obat yang diminta sama seperti pada ASI lama, cuman perbedaannya tidak ada lagi pengecekan obat ada atau tidak karena sudah dijelaskan pada katalog tersebut kesediaan obat yang ada pada supplier. Maka gudang farmasi akan mengirimkan permintaan sesuai dengan yang ada pada supplier tersebut. Maka bisa langsung dilakukan pengambilan obat dan menghasilkan dokumen obat. Nah, kemudian dokumen obat yang dikirimkan obat ini dikirimkan kembali kepada bagian farmasi. Nah, bagian farmasi juga membutuhkan
daftar kesediaan obat yang ada pada bagian farmasi untuk diserahkan kembali nantinya pada bagian puskesmas. Diserahkan nantinya pada bagian puskesmas. Di sini obat tersebut diproses dengan melalui input data persediaan obat. Obat yang diberikan supplier kepada farmasi diinput kembali kepada katalog gudang farmasi dengan kesediaan yang ada, jumlah obat yang tersedia pada gudang farmasi, dan juga menghasilkan laporan data persediaan obat bagian farmasi yang diarsipkan atau disimpan oleh bagian farmasi. Selain itu juga menghasilkan katalog obat dan kesediaan jumlah obat pada bagian gudang farmasi yang nantinya bisa diakses oleh puskesmas. Nah, di sini puskesmas juga pada kasus tersebut puskesmas juga melakukan permintaan obat kepada gudang farmasi. Di sini sama pada bagian farmasi dia bisa mencari daftar obat apa saja yang diinginkan, kemudian menghasilkan daftar permintaan obat yang sesuai dengan kesediaan yang ada pada gudang farmasi, dikirimkan pada gudang farmasi, kemudian daftar permintaan tersebut bisa langsung diproses oleh bagian farmasi. Yang pertama, pengambilan obat secara manual, kemudian untuk menghasilkan SBBK atau surat bukti barang keluar tadi, di sini sudah melakukan proses secara komputerisasi, secara terkomputerisasi, di mana pengambilan obat menghasilkan dokumen berupa obat dan SBBK menghasilkan surat bukti barang keluar. Kemudian perbedaan yang ada di sini adalah pada bagian laporan persediaan obat pada bagian farmasi. Di sini ditambahkan arsip. Tadi pada kasus tidak ada kata-kata arsip, tidak dijelaskan untuk diarsipkan. Di sini kita arsipkan, diarsipkan pada bagian pimpinan dan juga diarsipkan pada bagian farmasi. Nah, secara keseluruhan, proses pada ASI yang baru ini adalah sudah melalui proses yang terkomputerisasi dan tidak lagi melalui proses yang manual. Tidak lagi melalui proses yang manual, jadi bisa langsung dan bisa efektif dan efisien. Efektif dengan bisa langsung mengerjakan tanpa harus dicek dulu dan juga efisien dalam bidang waktu, menjadi lebih cepat. Nah, kemudian konteks diagram dari kasus ini adalah sebagai berikut. Kita perbesar saja. Nah, konteks diagramnya di sini konteks diagram yaitu di mana setiap yang masuk berarti setiap yang masuk ke dalam proses berarti merupakan suatu input dan yang keluar dari proses itu merupakan suatu output. Nah, di sini konteks diagram itu sendiri merupakan kejadian tersendiri dari suatu diagram alir data di mana suatu lingkaran mempresentasikan seluruh sistem, mempresentasikan aliran-aliran data yang masuk kepada sistem dan yang keluar dari sistem, di mana pada ASI baru dan ASI lama tersebut suatu supplier, gudang farmasi, puskesmas, dan pimpinan farmasi ini disebut dengan entitas. Namun pada konteks diagram ini disebut dengan terminator. Nah, di sini terdapat daftar obat yang diminta. Terdapat daftar obat yang diminta, dokumen daftar obat yang diminta oleh supplier. Tentu saja sebelum daftar obat yang diminta ini terdapat proses. Kenapa bisa ada dokumen permintaan obat yang dikirimkan kepada supplier. Di sini karena supplier ini sudah membuat katalog obat. Dimasukkan ke dalam sistem yang kemudian dikirimkan kepada bagian gudang farmasi. Nah, pada bagian gudang farmasi ini kemudian meminta obat kepada supplier. Di sini daftar obat yang diminta, kemudian daftar obat yang diminta ini maka sampailah kepada supplier. Kemudian supplier di sini menginputkan obat ke dalam sistem. Kenapa bisa demikian? Karena pada bagian gudang farmasi tadi sudah melakukan pengiriman daftar permintaan obat. Maka di sini supplier menginputkan obat ke dalam sistem, kemudian
gudang farmasi menerima obat yang dikirimkan oleh supplier. Kemudian di sini gudang farmasi juga menerima daftar permintaan obat. Tentu saja di sini sudah ada proses sebelumnya, yaitu berasal dari puskesmas, di mana puskesmas gudang farmasi juga menghasilkan katalog obat, daftar obat yang tersedia pada gudang farmasi, kemudian masuk ke dalam sistem dan sampai kepada bagian puskesmas katalog obat tersebut. Kemudian puskesmas melakukan daftar permintaan obat, maka di sini terjadilah proses di mana gudang farmasi mengeluarkan obat. Gudang farmasi mendapatkan daftar permintaan obat dari puskesmas, kemudian masuk kepada gudang farmasi, kemudian gudang farmasi harus mengeluarkan obat. Obat tersebut diterima oleh puskesmas. Kemudian selanjutnya yaitu selain obat tadi, pada gudang farmasi dari obat yang dikeluarkan dibuatkan SBBK, dikeluarkan surat bukti barang keluar. Nah, surat bukti barang keluar ini kemudian dimasukkan ke dalam sistem untuk ditandatangani oleh puskesmas. Makanya di sini surat bukti barang keluar sampai ke puskesmas. Kemudian puskesmas memproses masuk kepada puskesmas. Kemudian dari bukti barang keluar dari puskesmas ini ditandatangani. Sesudah ditandatangani dari proses yang sudah dilakukan di sini, maka puskesmas melakukan penandatanganan. Maka puskesmas mengeluarkan memasukkan input ke dalam sistem berupa SBBK yang sudah ditandatangani oleh puskesmas. Nah, SBBK sudah ditandatangani oleh puskesmas, kembali diserahkan atau masuk ke dalam sistem yang kemudian diserahkan kepada gudang farmasi. Dimasukkan kepada gudang farmasi dengan tujuan bahwa gudang farmasi membutuhkan tanda tangan yang lain kecuali bagian puskesmas, yaitu bagian gudang farmasi memasukkan kembali SBBK yang sudah ditandatangani oleh puskesmas ke dalam sistem, kemudian untuk disampaikan kepada pimpinan farmasi. Nah, setelah adanya proses, maka pimpinan farmasi ini menandatangani SBBK. Maka dari pimpinan farmasi ini dihasilkan SBBK sudah ditandatangani oleh puskesmas dan pimpinan farmasi yang kembali dimasukkan ke dalam sistem dan diserahkan kembali pada gudang farmasi untuk menghasilkan laporan persediaan obat pada bagian farmasi. Jelaskan sudah lengkap kenapa bisa. Nah, dan laporan persediaan obat bagian farmasi ini adalah bagian yang terakhir dari kasus ini. Nah, pada pembuatan konteks diagram ini sendiri, yaitu berpaku kepada aliran sistem informasi yang baru. Aliran sistem informasi yang baru bukan pada aliran sistem informasi yang lama. Saya uraikan pada presentasi kali ini, lebih dan kurangnya itulah yang dapat saya uraikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.